yang jenengan lihat ini sudah sebagai nutrisi untuk tanaman padi. Ini kalau jenengan lihat, ini bisa seperti ini ya. Kalau di belakang situ Pak, kendala kita itu adalah ada tikusnya Pak. Kalau yang di sana ya, ternyata saat kita membuat ini untuk meratakan tanah, kesalahan kita adalah meratakan tanahnya itu dengan sekam padi. Nah, itu adalah pantangan untuk Saka, karena kalau sekam padi itu tidak tahu asal-usulnya, itu dia pernah dimakan tikus di lapangan, itu dia bisa mengundang tikus. Jadi sekam padi kan adanya di bawah ini ya. Jadi tikus itu sukanya di bawah. Ternyata selama ini yang mengundang itu ya kita sendiri yang mengundang tikus. Makanya untuk periode yang akan datang ini nanti kita bongkar yang bawah ini, yang pertamanya kita kita ganti dengan pasir, ya, pasir. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau tidak bisa pakai sekam ya, pakai sekam, tidak perlu pakai sekam, karena ini bisa mengundang tikus dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Dengan lihat kan yang di dalam itu kan ya Pak, itu tadinya bagus yang di pojok semua itu karena tanam yang pertama awal, tapi ternyata dia dimakan tikus. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat yang di bawah pohon jambu ini pertumbuhannya sama nggak dengan yang lain? Kalau pada umumnya yang kenaungan itu kan kurang subur ya Pak, mesti kecil ya. Tapi kalau dengan perlakuan Biosaka, semuanya itu bisa tumbuh, tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, bisa tumbuh merata. Okay. Jadi nanti akan dipraktekkan sama Pak Suwidi. Halo Pak Suwidi. Pak Suwidi. Halo Pak Suwidi. Nanti minta tolong penyemprotannya 40 mili Biosaka ya Pak. Oke. Nanti Biosakanya sudah ada. Oke. Nanti kita saat memasukkan Biosaka belum ada ya. Nanti kita bareng-bareng Pak. Oke. Jadi nanti kita akan lihat praktek penyemprotan Biosakanya ya. Lagi penjelasan saya. Jadi ini di sini juga untuk pengendalian hamanya kita pakainya ini Pak, parfum urin. Parfum urin nanti akan diajarkan caranya. Jadi ini adalah urin plus alkohol. Urin kambing atau sapi ya. Tidak boleh urin kelinci. Tes. Karena kenapa nggak boleh urin kelinci? Karena kelinci itu hewan yang disukai tikus. Karena kita bicara soal Biosaka adalah fisika kuantum, gelombang energi. Jadi sesuatu yang disukai tikus itu akan memancing tikus itu untuk datang. Makanya di sini tidak diperkenankan parfum urin untuk mengendalikan hama itu dengan tikus, dengan urin kelinci. Tapi pakainya urin kambing atau sapi. Jangan lihat nggak kalau di kandang sapi sama kandang kambing itu kelinci tikus datang ke kandang. Kadang-kadang, tapi kan nggak sampai ya Pak. Jadi nggak seperti kelinci, malah ikan anak-anaknya juga dimakan tikus kan. Yeah. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau kita bicara tentang teknologi Saka, dengan mengosongkan gelasnya dulu ya Pak. Jadi jangan berpikir seperti pertanian yang konvensional. Kita ini pertanian yang lebih maju ke depan ya. Jadi itu nanti untuk parfum urinnya, kemudian ini untuk ini. Untuk selanjutnya masalah ikanan yang di dalam ini sama potensi hasilnya bisa dijelaskan oleh Pak Yanto. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perkenalkan, nama saya Rianto. Jadi saya tergabung di B4S ini dengan Bu Eni dan lain-lain. Jadi kami mohon maaf karena siklus kedua ini kemarin itu terpalnya bocor
dimakan tikus, terus banyak yang ikan yang mati ya. Jadi mungkin belutnya juga banyak ada yang mati juga ini. Jadi harapan kami untuk siklus yang ketiga nanti kita hati-hati ya. Untuk siklus yang pertama kemarin, alhamdulillah berhasil. Jadi untuk target kami untuk panen 1 tahun itu sekitar 4 sampai 5 kali ya. Karena kita menggunakan teknologi Saka tentunya dengan hasil yang maksimal ya. Karena kemarin yang siklus pertama itu kan kita tutup dengan jaring burung. Ternyata dengan yang siklus kedua ini banyak burung yang masuk di sini dan makan padi ini. Jadi harapan kami nanti yang kedua nanti kita tetap menggunakan terpal yang baik lagi, yang kuat ya kan, yang tebal ya. Tentunya dengan adanya kejadian-kejadian kemarin itu ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah sebenarnya untuk siklus 1 kemarin ini semuanya jumlah sekitar 480 polybag ini ya. Ukurannya ini 6,5 kali 6,5, jadi cukup kecil sekali. Untuk siklus pertama kemarin, kita panen padinya itu sekitar 40 kilo padi organik ya. Dengan asumsi kita jual antara 15.000 sampai 20.000 per kilonya ya. Jadi untuk pendapatan untuk padinya yaitu sekitar 600.000 ya, karena kita jual dengan anggota sendiri jadi 15.000 per kilo ya. Untuk ikannya kemarin ya kan, kemarin ada mesinnya ya kemarin ya, ini kami capot mesinnya ya. Ada mesin untuk membuat arus air ya. Karena kita kombinasi ada ikan hias ya kan, ada lobster air tawar ya kan, dan ada nila untuk yang siklus pertama. Untuk siklus yang kedua ini ada belut ya kan, ada ikan moli. Tapi sayang ya mati kemarin ya. Jadi ini belum berhasil yang siklus yang kedua ini ya. Jadi seperti itu. Jadi harapan kami nanti yang siklus yang ketiga nanti ya kan, ini kan kita sudah menyiapkan yaitu beberapa polybag untuk kita tanam ya, untuk tanam padinya. Jadi sebelum masuk di sini itu nanti umur 21 hari ya, kita tanam baru nanti kita masuk di sini. Jadi kita bibit dulu padinya ya kan, di polybag sini ya. Setelah umur kira-kira 21 hari baru kita pindah di kolam ini. Begitu ini kita panen ya kan, terus nanti padi yang bibit tadi itu yang umur 21 hari baru masuk ke sini. Nah, ini ya. Seperti itu terus. Jadi seperti harapan kami nanti untuk targetnya 1 tahun yaitu sekitar 5 kali ini ya. Karena umur padi kita itu kan nanti kan 85 hari setelah tanam ya. Jadi 85 hari kita kurangi 21 hari, jadi sekitar 34 hari untuk pemanenannya ya. Jadi cukup singkat untuk tanaman padi ini, yaitu sekitar 2 bulan lebih 4 hari. Ini seperti itu ya. Terus terkait dengan penjualan ikan kemarin itu juga sangat-sangat menarik sekali ya, karena di samping untuk kegiatan budidaya minyak padi, kita juga bisa mendapatkan keuntungan, yaitu ada ikan hias ya kan, ada lobster dan ada ikan nila untuk yang siklus pertama. Dan ini juga nanti kemarin untuk objek anak-anak SD sebagai ekowisata. Nah, ini untuk lihat-lihat ya kan, untuk lihat-lihat dan sebagainya. Kami juga menjual 1 bungkus pakan itu sekitar Rp1.000. Jadi pakan itu nanti akan dibeli oleh anak-anak SD dan TK, nanti akan diberikan makan kepada adik-adik yang ada di sini. Terus kami juga punya beberapa maggot, ada cacing, ini juga budidaya hasil daripada budidaya kami ya. Ini di sebelah sana untuk cacing dan maggotnya ya. Kita menuju ke budidaya maggot dan cacing ya. Untuk pakannya ini sebagian untuk pakannya untuk pakan lobster dan nila maupun belut ini yang kemarin ya. Sebenarnya ini paling banyak ya. Untuk di sana ini ada kami persiapan juga untuk budidaya ikan lele dan nila nanti ya, di sebelah selatan nanti. Jadi cukup simpel ya budidayanya, cukup nanti kita semprot dengan level 1 di Saka ini ya setiap hari ya, lembab. Sama juga halnya seperti ini maggotnya. Untuk maggot sendiri di sini di kandang ini kan sudah banyak ya, jadi usia daripada maggot sendiri itu antara 40 sampai 45 hari ya, dengan durasi yaitu setiap 7 hari
setelah kawin dia itu nanti akan mati ya. Jadi yang betina nanti akan bertelur, telurnya nanti di sela-sela kayu yang sudah disisipkan ya. Kita kayu, kita berikan sap-sap seperti itu, nanti telurnya di dalam sap-sap kayu atau bambu yang sudah kami siapkan ya. Dan untuk hasil daripada kotoran-kotoran daripada maggot sendiri itu nanti akan kami berikan di cacingnya ya. Ini cacing. Ini adalah cacing yang sudah umur kira-kira sudah dewasa ini Pak, sudah beranak pinak ini Pak ya. Sekitar antara ini bisa bisa dilihat Pak. Tidak ada apa-apa Pak. Nah, seperti ini Pak. Ini lumbricus ya, cacing tanah yang biasa untuk kita makan, beri makan kepada lobster maupun ikan ini. Nah, seperti ini. Ini baru usia sekitar antara belum ada 3 bulan, baru 2,5 bulan. Yang induan di situ sudah ada yang 6 bulan ya kan. Nah, ini. Jadi kalau yang di atas ini adalah media untuk maggotnya Pak. Jadi maggot ya kan, nanti menjadi pupa, nanti kita pas ini seperti kepompong tuh Pak, kepompong kita masukkan di sini untuk dia berkembang biar dewasa seperti ini ya, di dalamnya banyak. Nah seperti ini Pak, ini adalah maggot ya, usianya ini sekitar antara baru 3 hari ini. Nah, 3 hari. Makanya sama ya, kita limbah-limbah organik tiap hari sama, kita semprot kabut dengan level 1 Biosaka seperti itu. Jadi cukup mudah, cukup simpel ini. Dan di sini juga tidak bau Pak ya, tidak bau karena kita menggunakan level 1 untuk penyemprotannya di dalam kandang ini. Jadi setiap hari kita selalu melakukan penyemprotan, dan nanti ada kelaras-kelaras yang ada menggantung di situ, itu juga kita berikan yaitu semprotan dengan penyemprotan level 1 setiap hari untuk sebagai nutrisi baik itu minuman maupun kelembapan daripada ini kelaras yang kita gantung ini seperti itu. Isinya itu lalat BSF, jadi lalatnya khusus. Jadi lalat hitam yang memang khusus untuk budidaya maggot, beda dengan lalat hijau atau lalat-lalat yang ada di pasar, beda ini ya. Jadi lalatnya beda. Ya, untuk rata-rata telur sekali telur itu lalat itu bisa mencapai sekitar 500 sampai 900 butir telur ya. Bayangkan kalau kita tuh punya lalat kalau lalat ini jumlahnya sekitar antara 20 sampai 30 ribu ya untuk lalat sini. Iya, sebenarnya ini kalau kita tuh semprot dengan ini Biosaka itu alatnya kok ada tuh Pak, yang ada tikus atau kadal ini ya. Jadi kalau di sawah kerta itu digigit gara-gara itu kan di bawahnya ada sekam, ya, ada sekam. Jadi yang dari bawahnya digigit Pak, dilobangi itu Pak. Ya, jadi dari sawah itu tadi tetap di bawah terpal. Kita kemarin sebetulnya untuk yang ke depan nanti, yang apa siklus yang ketiga ya, nanti kita pasti pasir saja nanti ya. Kelihatannya nggak berani Pak sini Pak. Kita sudah kasih yaitu urin kambing Pak. Jadi urin kambing sudah kami terapkan di beberapa lokasi. Seperti ini Pak. Ini ada urin kambing sini nih. Ini sudah nih. Ya. Sudah ada urin kambing ya kan. Dan sudah beberapa kita kasih perangkap urin kambingnya. Ya. Ya. Oh ayam ya. Kita beranjak ke ayam ya. Oke. Ya kita beranjak ke ayam, ayam juga sama ya, kita kasih yaitu makan makanan cacing maupun ini maggot yang ada di kandang ini ya. Jadi untuk ini kolamnya kemarin belum jadi ya, karena ini baru persiapan. Jadi nanti juga akan kami isi yaitu ikan nila dan lele ya untuk budidayanya, pembesarannya. Sama kita mengambil nutrisinya atau makanannya dari ini, dari maggot dan cacing. Seperti nutrisi lengkap. Kalau lele nanti kan kita gunakan pakan untuk kita kombinasi dengan parfum urin cacing maupun tikus biasanya juga. Ini ada kandang ayam untuk apa? Untuk kita pelihara.
Dari matangnya saya bekas ya kan, atau bisa sayur-sayuran yang tidak terpakai. Jadi untuk tetangga-tetangga sebelah biasanya kan apa ya, untuk sayuran atau limbah-limbahnya kan biasanya kan tidak terpakai, itu terus dikumpulkan di sini, nanti akan diberikan ke maggot ini. Jadi cukup mudah. Jadi limbah limbah tidak terbuang dengan sia-sia. Ya. Sehingga ini sudah menjadi larva, tinggal tunggu pengembangannya. Yang sudah dimasukkan nah itu sudah menjadi larva, dia bertelur di dalam. Nah ini sisanya istilah pendamping komponen. Tapi pendamping itu makan dan ayam. Semut juga ganggu ya? Ganggu. Tapi biasanya ada semprot juga. Ya, biasanya gini Pak, nanti kalau kita tuh kasih kabut Endago 1, misalkan nanti tersebut nanti akan tidak mendekat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kan kemarin belum sempat nyemprot ini ya mungkin ya, Pak Rosidi. Ada berapa ekor Pak Rosidi? Yang 13. Oh 13 ya. Oh 1. Siapa Pak? Targetnya berapa ekor Pak? Targetnya nanti? Ya ini nanti karena pembesaran. Oh gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti ini pembesaran untuk makanan sama yang kita kasih makan cacing dan maggot ya. Ya. Tetap kita kasih katul ataupun nasi bagas, tapi kita nutrisinya kita menggunakan ini Pak, cacing dan ini sebagai untuk apa ya, penggemukannya ya. Proteinnya. Enggak ada persen begitu, semakin banyak semakin baik. Oh ya. Oke baik Bapak Ibu, kita ada praktek penyemprotan pusaka di sawah inovatif ya. Monggo di penyemprotan. Kalau biosaka di sini biosaka sini apa? Gimana Pak? Biosaka bedanya ini ada juga yang untuk ayam sama. Sebetulnya sama sih Pak, sebetulnya sama sih Pak. Jadi kita menggunakan sama, jadi tidak ada bedanya. N level 1. Ya. Kalau misalnya N level 1 juga Pak. Iya. Biosaka ya, tapi ada yang tanya untuk biosaka untuk kolam ini untuk apa? Biasanya dicampur di pakannya ya Pak, biosakanya untuk nilai ya Pak, nyala ya. Karena untuk kolam, ditaruh di kolam. Sekarang kita coba praktek penyemprotan biosaka, karena kalau biosaka ini Pak, bukan squeegee ya. Itu sampai penyemprotan untuk biosaka di sawah inovatif dan untuk keseluruhan di sini. Oke. Bapak Ibu bisa ke sini semuanya. Jadi ini biosaka ini 15 liter ya Pak, karena ini diisi ya. Jadi dosis untuk padi itu adalah kita salah inovatif ya, adalah 40 ini. Tapi karena ini diisi separuh, berarti hanya 20 mili. 20 mili berarti ini satu ini 5, berarti 4 tutup. Monggo 4 tutup aja Pak. Belum sewu ini kalau tangkinya bermasalah seperti pernah nyemprot kimia itu harus dilarutkan dulu dengan N level 1 yang sudah diaktifasi. Jadi supaya netral, tidak ada kimianya. Dan ini akan kita praktekkan untuk penyemprotan biosaka murni. Ya. Ini biosaka basic ya. Ini dosisnya kalau untuk padi kan 40 mili, karena ini cuma diisi separuh, berarti ini cuma 20 mili, cuma 4 tutup. Jadi untuk dosis biosaka itu nggak boleh banyak-banyak, harus sesuai dengan ketentuan. Kalau jangan nggak mau tanamannya terbakar. Ya. Di sana ya Pak, nanti ya. Nyemprot biosaka itu harus kita melihat Pak, arah angin Pak. Arah angin, karena biosaka ini bagi saya lebih mudah, lebih gampang, lebih irit, lebih semuanya. Saya petani organik itu lebih dari 10 tahun Pak.
tapi lebih mudah pakai biosaka. Betul itu, saya alami. Lainnya itu fermentasi berarti beberapa minggu, beberapa hari. Tapi kalau biosaka habis buat langsung kita aplikasi jos. Ini langsung nanti Ya, atau kita lihat caranya kalau ayam pakan. Bapak Ibu bisa diperhatikan cara penyemprotan biosaka. Lihat arah angin ya. Bapak Ibu bisa memperhatikan dari sini aja juga nggak apa-apa. Oke. Ini lihat arah angin. Nah, cara penyemprotannya. Gini jalan dari pemantau. Sini terus sampai sana. Ini lahannya sudah kena semua. Sama orangnya, Pak, sama orangnya tidak semua. Gitu aja. Caranya begitu. Karena sangat terus. Ya, bisa. Kebakar semua tanamannya. Kalau basah yang terjadi seperti itu. Kalau basah yang terjadi itu seperti itu. Nah, ini yang agak apa ya, bolongannya agak basah ini bisa terjadi seperti ini. Ya begitu biosaka. Kalau belum menjalani memang ini ilmu ngelakoni. Kalau jenengan nggak melakukan ya nggak percaya. Jadi seperti ini ya. Kalau terlalu basah jatuhnya bisa seperti ini dan harus sesuai dosis. Ini kita coba ternyata jatuhnya seperti ini. Okay. Kalau terlalu basah. Ininya pun nggak ngabut. Nggak ngabut jatuhnya basah juga. Walaupun sesuai dosis bisa seperti ini. Sekarang kita ke belakang untuk belajar menyemprot POC, mengocor POC rumput. Ini ke belakang sini. Monggo ke sini semua. Jadi cara untuk membuat POC rumput, kemarin saya sudah dengan jadi kemarin hanya rumput direndam di dalam air seperti di kolam ya. Cukup 3 sampai 7 hari atau rata-rata 5 hari lah. 5 hari. Karena apa? Kalau jenengan merendamnya terlalu lama, itu nanti mesti selulosanya yang keluar. Padahal ini yang kita butuhkan adalah unsur-unsurnya. Kalau selulosanya keluar, itu jadinya mesti bau. Okay? Tapi nggak masalah kalau jenengan sudah punya N1A6, itu mesti ibaratnya bisa disemprot aja supaya baunya nggak berkurang. Ini baru 2 hari, jadi nggak berbau. Makanya kalau mau ini seperti merendam teh ya. Jadi cukup 5 hari saja. Setelah 5 hari nanti rumputnya diambil, dengan masukkan ke dalam galon. Kalau ini nggak usah dipilih rumputnya, sembarang rumput ya. Bebas. Misalnya kapasitas airnya ini. Enggak bebas. Tapi kalau jenengan mau aplikasi harus dicampur air. Sekarang Pak Swidi minta tolong. Ini kita kan belum jadi ini ya, baru 2 hari. Itu ada POC rumput yang sudah jadi. Tak sini. Ini adalah POC rumput yang sudah jadi. Jadi ini dosisnya antara 1 sampai 3 liter per tangki. Pak bisa di. Jadi ini POC rumput ya. Monggo bisa. Pokoknya yang penting diencerkan ya Pak. Jangan langsung itu disemprotkan, dikocor walaupun jumlahnya banyak. Karena saking mudahnya buatnya, kadang-kala orang langsung gitu. Yeah. Sebenarnya ada sih yang nggak apa-apa, tapi kebanyakan itu juga bisa
tanamannya bisa layu kalau langsung. Kelihatannya sepele lho Pak, tapi ini dari alam. Ini masalahnya dari alam gitu. Bukan buatan manusia. Makanya kita mengantisipasi ya. Kalau airnya sumbernya air pun gimana? Nggak masalah. Jadi ini dosisnya 1 sampai 3 liter per tangki. Tangki air 15 ya. Ini kita coba aja cara mengocorkan. Kalau kita ini coba untuk mengocorkan di tanaman pohon, di piringan seandainya tahunan ya. Sama nanti tanaman cabai-cabai itu loh Pak, di polybag ya. Iya. Oke, monggo Pak. Ya, 5 hari aja. Tapi kalau jenengan mau lama ya sebenarnya nggak masalah. Tapi selulosanya yang keluar dan bau gitu loh Pak. Biasanya itu terus jadi sarang nyamuk dan lain sebagainya gitu. Menurut saya nek jenengan udah mulai wonten sabin, niku udah lumbangan nonton lho Pak. Kotaan mangke didamelke galengan mumpung ya. Produk suket. Rumah kene pun 1 minggu tuh gangsal dinten dibedah atau dilekke pun ngoten malah kepenak. Kalau Bapak Ibu ada yang dari P3A untuk supaya bisa mengairi seluruh hamparan, itu rendeman rumputnya itu di anu aja di saluran utama. Jadi nanti tinggal ngalir ke seluruh hamparan gitu. Jadi itu sudah subur semuanya itu. Oke. Monggo ini kita mau nyemprot tanaman tahunan ya. Berarti Nyemprot tanaman ngocor tahunan. tanaman tahunan itu Ini di sana. kelihatan. Nah, ini. Ini kalau tanaman tahunan sepanjang piringan ya. Ini Nah, ya. mumpung ngoten lho. Mumpung pite. Nah, ngoten rata. Atau pakai gayung juga boleh, ya. Ini kan supaya Pak lombok Pak, lombok di samping-samping situ Pak, boleh? Awas, ya. Jadi ini kan lombok. Kayaknya jangan lihat ini subur-subur, ini nggak dipupuk ya, ini pupuknya hanya begini saja. Kalau ini aman, bukan biosaka kan ini kan? Yang bukan pakai biosaka bisa disemprotkan basah. Tapi kalau pakai biosaka harus ngabut. Ini kalau pakai biosaka, semprotnya harus ngabut. Kalau dicampur ya, rendaman rumput sama biosaka boleh, tapi semprotnya ngabut. Tapi kalau mau ngocor, ini dikocor atau disemprot basah. Oke, rumput itu. Oke? Ya Pak ya, nggak susah ya. Oke. Siapa?